Satu-satunya anggota terakhir dari suku asli Brasil dilaporkan sudah meninggal menurut pejabat setempat. Pria yang namanya tidak diketahui itu telah hidup sebatang kara dalam isolasi selama 26 tahun terakhir. Ia dikenal sebagai Man of the Hole karena menggali lubang yang dalam. Beberapa di antaranya ia gunakan untuk menjebak hewan, sementara lubang lain ia gunakan sebagai tempat persembunyian. Mayatnya ditemukan pada 23 Agustus lalu oleh seorang petugas dari Badan Urusan Adat Brasil yang disebut FUNAI saat patroli rutin. Petugas FUNAI yang menemukan Alter Jose Algayer melihat tubuh pria itu diselimuti bulu makau di tempat tidur gantung di luar gubuk jeraminya. Pria itu diperkirakan meninggal karena sebab alami pada usia sekitar 60 tahun. Pakar adat Marcelo dos Santos mengatakan kepada media lokal bahwa dia mengira pria itu telah meletakkan bulu-bulu makau itu pada dirinya sendiri, mengetahui bahwa dia akan mati. Dia sedang menunggu kematian, tidak ada tanda-tanda kekerasan, katanya seperti yang dikutip dari BBC. Santos juga menambahkan bahwa pria itu mungkin meninggal 40 hingga 50 hari sebelum tubuhnya ditemukan. Tidak ada tanda-tanda serangan di wilayahnya dan gubuknya tidak ada tanda gangguan, kata para pejabat. Pemeriksaan postmortem akan dilakukan untuk menentukan apakah ia telah tertular penyakit. Algayer yang menemukan jasadnya mengatakan bahwa pria itu membangun lebih dari 50 gubuk serta sebuah lubang sedalam 3 meter. Menurut Algayer, lubang itu mungkin memiliki makna spiritual bagi pria tersebut, sementara yang lain berspekulasi bahwa lubang itu digunakannya untuk bersembunyi. Bukti lain yang ditemukan selama bertahun-tahun di daerah itu juga menunjukkan bahwa ia menanam jagung dan ubi kayu. Ia juga mengumpulkan madu serta buah-buahan seperti pepaya dan pisang. Pria itu sendiri adalah anggota terakhir dari suku asli yang hidup di wilayah Tanaru, negara bagian Rondonia, perbatasan Bolivia. Karena dia menghindari kontak dengan orang luar, tidak diketahui bahasa apa yang digunakan pria itu atau dari kelompok etnis mana dia berasal. Sebagian besar anggota sukunya dipercaya dibunuh di awal tahun 1970-an oleh orang-orang yang ingin memperluas lahan, menurut Survival International, sebuah kelompok yang memperjuangkan hak-hak masyarakat adat. Di tahun 1995, 6 anggota yang tersisa terbunuh dalam sebuah penyerangan yang dilakukan oleh penambang liar. Insiden ini membuatnya menjadi satu-satunya anggota suku yang tersisa. FUNAI baru menyadari keberadaannya di tahun 1996 dan telah memantau daerah tersebut sejak saat itu demi keselamatannya. Di bawah konstitusi Brasil, masyarakat adat memiliki hak atas tanah tradisional mereka dan akses ke tanah yang dia huni, yang dikenal sebagai wilayah adat Tanaru, telah dibatasi sejak tahun 1998. Daerah di sekitar wilayah 8.070 hektar digunakan untuk pertanian, dan di masa lalu pemilik tanah menyatakan kemarahan mereka karena dilarang memasuki wilayah adat. Pada tahun 2009, sebuah pos FUNAI di daerah itu rusak dan selongsong peluru tertinggal yang dianggap sebagai ancaman bagi Man of the Hole dan agen FUNAI yang melindunginya. Perintah pembatasan harus diperbarui setiap beberapa tahun dan agar disetujui, kehadiran anggota kelompok adat di tanah yang bersangkutan harus didokumentasikan. Dengan tewasnya Man of the Hole, kelompok adat telah menyerukan agar cagar alam Tanaru diberikan perlindungan permanen. Ada sekitar 240 suku asli di Brasil, dengan banyak yang terancam karena penambang ilegal, penebangan, dan petani melanggar batas wilayah mereka, kata Survival International.